Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah melatih ketakwaan, sudah melatih kesabaran. Nah, jadi ini yang sedikit ya yang selalu kita akan sampaikan dalam hikmah-hikmah ibadah puasa. Nah, sekarang baru kita masuk sedikit ya. Apa sih sebenarnya yang dalam konsep ahli sufi, puasa itu seperti apa? Nah, ini lihat di sini. Jadi orang sufi membagi puasa itu pada satu puasa zahir, dua puasa batin. Puasa zahir adalah menjaga anggota tubuh dari perbuatan dosa. Sementara puasa batin adalah menjaga seluruh komponen batin dari dosa dan maksiat. Jadi kalau zahir ini mudah ya. Ini puasa zahir ini puasa mata, puasa telinga, puasa seluruh anggota tubuh, puasa lisan. Tapi ada juga yang dikatakan puasa batin, berarti nafasnya berpuasa, kalbunya berpuasa, ruhnya berpuasa, sirnya. Nah, sir ini rahasia, dia di atas di alam sir ya, ada alam ruh, ada alam sir. Jadi ini memang istilah khusus ahli sufi. Jadi kita akan katakan, jadi bagi mereka itu maka puasa itu bukan hanya puasa zahir. Kalau kita kan masih puasa zahir, menjaga mata, menjaga telinga, menjaga kaki. Orang sufi dia punya konsep satu lagi, puasa batin. Jadi kalau matanya sudah tidak melihat yang tidak disukai Allah, telinganya tidak mendengar apa yang tidak disukai Allah, tapi hatinya masih memikirkan makhluk, berarti itu belum puasa batin. Nah, atau hatinya masih marah, hatinya masih mendendam, berarti itu belum puasa batin. Jadi ahli sufi mengatakan bahwa berpuasa itu harus zahir dan batin. Ya, jadi berarti kalau misalnya hanya menjaga anggota tubuh dari perbuatan maksiat bagi mereka itu bukan di level tertingginya. Kita tadi kan pertama ya, makanya kan ada 3 bentuk puasa. Nanti saya jelaskan. Ada 3 bentuk puasa. 1 puasa orang awam, 2 puasa orang khusus, dan 3 puasa orang yang paling khusus. Nih lihat di sini. Puasa orang umum itu ahlu syariah. Puasa yang dalam kategori fikih. Yang penting tidak makan, tidak minum, tidak jima, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Sudah termasuk puasa nggak itu? Puasa. Jadi selama tidak ada yang membatalkan puasa yang kita lakukan, kita tidak pingsan, kita tidak muntah, kita tidak berjima, kita tidak makan, tidak minum, maka itu yang disebut puasa umum. Puasa menahan dari apa-apa yang membatalkan puasa. Nanti kita akan sebut ada puasa khusus. Puasa khusus adalah menjaga seluruh anggota tubuh dari perbuatan dosa. Jadi bukan hanya dari segi fikih saja. Jadi kalau misalnya di dalam fikih kan nggak ada aturannya mata tidak boleh melihat yang jelek-jelek, telinga tidak boleh. Tidak ada dalam aturan fikih. Jadi boleh saja kita berpuasa terus mata masih memandang yang buruk. Dalam istilah fikih, ahli amah ini tadi ahli syariat mungkin betul. Tidak membatalkan. Tapi dalam kategori ahlu thariqah, ahli thariqah ini berarti yang khusus tadi. Itu membatalkan karena dia tidak menjaga pandangannya dari perbuatan dosa. Nah yang ketiga ada lagi, yang lebih khusus lagi. Ahlul haqiqah. Ahlul haqiqah adalah tadi menjaga semua yang batin dari melakukan dosa. Jadi dia katakan semua yang batin tadi, nafsu, kalbu, ruh, sir itu, kalau dia memikirkan yang lain selain Allah atau ditujukan kepada yang lain selain Allah, maka batallah puasanya. Lihat di sini. Kuntu shaiman bidzikri. Aku berpuasa dengan menyebut dia. Berarti berzikir. Aku berzikir. Dan aku anggap zikirku adalah puasaku. 1 kali saja, 1 detik saja aku memikirkan yang lain selain Allah, maka batallah puasaku. Jadi ini adalah puasa yang paling tertinggi. Yaitu puasa untuk tidak memikirkan yang lain selain Allah. Jadi sekarang kita di level yang mana nih puasanya? Ahlu syariah, ahlu thariqah, atau ahlul hakikah? Nah ya, jadi kalau dapat yang tengah saja alhamdulillah ya. Nah, paling tidak menjaga semua anggota tubuh dari perbuatan maksiat ya. Nah ini nanti kita lihat Masya Allah dalam konsep ahli sufi ternyata puasa itu macam rubu'ul iman. Seperempat keimanan tuh ada pada ibadah puasa. Puasa itu amanah. Puasa itu protection.
perlindungan. Puasa itu menundukkan nafsu. Puasa itu menundukkan syaitan. Puasa itu membersihkan hati. Puasa itu kelahiran kembali. Nah, puasa itu salah satu tujuan ibadah. Puasa itu membentuk perilaku somadiyah, yaitu taat kepada Allah, menganggap Allah, bergantung kepada Allah. Kemudian puasa itu taubat, puasa itu terbukanya hikmah ilahiyah. Dan puasa itu adalah untuk mengembalikan kemurnian manusia. Jadi Masya Allah, dalam istilah sufi, puasa itu memiliki banyak keistimewaan. Itu kenapa salah satu bentuk mujahadah mereka adalah berpuasa atau melaparkan diri. Kemudian masuk lagi dikit. Kenapa ahli sufi menyukai puasa? Karena ini juga dasarnya adalah hadis. Jadi kalau ahli sufi dia bukan hanya puasa, tapi justru dia di atasnya lagi dia melaparkan diri. Jadi melaparkan diri itu menjadi satu disiplin bagi mereka. Mereka tidak membuat perut mereka kenyang. Nah, kalau kita kan berpuasa, tapi kan kita masih boleh kenyang kan? Boleh kenyang tak kita puasa? Ya boleh, karena kita puasa kan dari pagi sampai petang aja. Habis itu ba'dal iftar kita kenyang nggak? Oh, sekenyang-kenyangnya. Itu kenapa kita nggak pernah mirip dengan ahli sufi dalam hal bermujahadah. Karena kita berpuasa iya, tetapi ba'dal maghrib, wah semua makanan semua mau dicoba. Tapi ahli sufi melaparkan diri memang sepanjang seumur hidup mereka. Nah, jadi kalau kita sudah ngikut puasa mereka, nah baru kita tahu tadi yang nilai-nilai tadi yang sebanyak ini tadi ya. Ini mohon maaf Ustazah nggak sempat menerjemahkan ini. Yang sebanyak ini nih. Ini nih melaparkan diri betul-betul. Baru dapat toharatul qalb, kesucian hati, baru dapat mengalahkan syaitan, baru dapat mengalahkan nafsu. Ya, itu benar-benar konsep yang memang benar-benar melaparkan diri. Nah, sekarang kita katakan ahli sufi sebenarnya ngambilnya dari mana sih konsep melaparkan diri ini? Sebenarnya itu ada dari hadis baginda Rasulullah SAW yang berbunyi ini. Hendaknya kalian merasa sedih karena sedih merupakan kunci hati. Para sahabat bertanya, bagaimana bentuk kesedihan itu wahai Rasulullah? Beliau bersabda, tundukkan hawa nafsu kalian dengan lapar dan dahaga. Jadi berarti nafsu ini kan pengen banyak ya, banyak kan, apalagi nafsu makan memang ya. Nah, jadi kita akan katakan Rasulullah bersabda, kalau kamu mau menundukkan nafsu, maka buatlah lapar. Berarti buatlah tidak makan dan tidak minum. Nah, dari sinilah muncul kalimat ahli sufi tadi. Bahwa mereka harus melaparkan diri supaya apa? Nafsunya mengecil. Nafsunya dilawan. Kan perjuangan ahli sufi itu kan cuma melawan nafsunya. Melawan hawa nafsunya. Maka mereka akan mencari cara bagaimana mengecilkan nafsu itu. Hawa nafsu ya, hawa nafsu, keinginan diri itu dikecilkan. Maka kalau mereka melihat nafsu ini suka makan, suka minum, suka tidur, suka ngobrol dan lain sebagainya, suka bersembang dan maka itu semua yang di-cut, di-manage, bukan di-cut ya, di-manage. Kalau di-cut ya matilah kita kalau nggak makan sama sekali kan. Berarti ahli sufi itu tetap makan dan minum, tapi mereka memanage nafsu yang makan dan minum itu baru betul. Ahli sufi bukan tidak tidur. Ahli sufi tidur, ahli sufi makan, ahli sufi tetap bersembang, maksudnya tetap bicara dengan manusia. Takkanlah ahli sufi tidak bersembang dan lain sebagainya. Tetapi ahli sufi adalah memanage semua itu untuk Allah. Jadi menyelaraskan keinginan nafsu dengan keinginan Allah. Itu yang disebut mujahadah. Perhatikan ya. Yang namanya mujahadah itu menyelaraskan apa yang menjadi keinginan nafsu dengan keinginan Allah. Jadi bukan mengkat. Kita nggak ada cerita mengkat hawa nafsu. Kita memanage hawa nafsu supaya dia sesuai dengan arahan Allah. Kemudian lagi, apa dalil ahli sufi suka melaparkan diri atau berpuasa nih? Yaitu hadis yang kedua ini. Jadi kalau ada orang yang mau menikah ya menikahlah. Tapi kalau tak boleh menikah disuruh apa oleh Rasulullah? Macam.